Seorang anak yang curiga dengan orang tuanya menyelinap ke kamar orang tuanya untuk memastikan ayah dan ibunya sudah tidur. Lalu secara diam-diam, ia masuk ke ruang bawah tanah tempat ayahnya sering berada di sana. Dan ia sama sekali tidak boleh masuk ke dalam sini. Karena rasa penasarannya sudah tak tertahan dengan ruangan ini, Kiki pun memberanikan diri untuk masuk. Pertama, ia menemukan tumpukan pakaian yang tidak pernah ia kenali. Saat Kiki masuk lebih jauh, ia melihat ada pisau daging yang masih basah. Dan saat Kiki masuk lebih dalam, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah kaki yang tergantung. Kiki pun langsung lari terbirit-birit ke dalam kamarnya. Dan ternyata saat ia menyalakan lampu, ayah sudah menunggu di kamar. Untung saja Kiki masih bisa mengelak dan mengatakan hanya mengambil beberapa snack di dapur. Keesokan harinya, ia pun mencoba menceritakan kepada gurunya apa yang sudah ia lihat semalam. Ia mulai bercerita semua keanehan orang tuanya dan apa yang pernah ia lihat. Karena sang guru takut Kiki hanya halu dan mengalami gangguan mental, guru itu pun mencoba mengikuti Kiki untuk memeriksa sendiri dan mencoba melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sudah diceritakan oleh Kiki. Mereka pun masuk ke dalam ruang bawah tanah dan di sini sang guru masih berusaha menenangkan Kiki. Di sana ada tikus dan guru ini mengira Kiki hanya takut dengan tikus yang ada di sana. Lalu saat bu guru membersihkan tempat tikus tadi berada, ia kaget karena tiba-tiba ada mayat seorang manusia tiba-tiba terjatuh. Bu guru ini tak kuasa menahan teriakannya yang sangat nyaring dan terdengar sampai ke luar rumah. Bertepatan saat itu juga, orang tua Kiki malah baru pulang ke rumah. Bu guru pun berusaha kabur dari ruang bawah tanah ini secepatnya. Namun saat ia baru saja menaiki tangga, pintu ruang bawah tanah itu seperti ada yang menahannya. Namun untung saja ia masih berhasil membukanya. Tapi saat bu guru melihat ke arah lemari, ada seseorang yang mendorongnya ke dalam sana dan mengurungnya. Daging yang tampak sangat lezat dipotong dan kedua orang tua ini berharap anaknya memakan daging masakan mereka. Bahkan sedikit memaksa. Sebelumnya terjadi insiden di rumah mereka. Guru anak tadi yang sedang melakukan kunjungan tiba-tiba dikurung oleh seseorang dan mendapat serangan. Setelah kejadian itu, sepasang suami istri ini tampak memasak daging yang sangat banyak. Saat sang ayah akan menyajikannya, Kiki malah memukul orang tuanya sampai makanan yang dibawa ayahnya terjatuh. Namun karena perbuatannya, Kiki malah mendapat hukuman dari orang tuanya. Ia diikat dan dipaksa untuk memakan masakan orang tuanya. Kiki tentu saja tidak mau karena ia sudah mengetahui kebusukan orang tuanya yang suka memasak daging sesamanya. Mereka pun tampak menghadap ke daging yang mereka masak. Tapi saat daging guru tadi akan disuap ke mulut Kiki, spontan Kiki langsung mengambil sebuah pisau dan ditancapkannya ke dada sang ayah. Sang ayah tak kuasa menahan amarahnya dan akan membawa Kiki ke tempat ia sering mengeksekusi mangsanya selama ini. Namun ternyata ibunya datang dan menghentikan ayah. Kiki pun segera pergi keluar dari rumahnya. Karena keributan di meja makan tadi dan ada lilin yang tak sengaja terjatuh, rumah mereka kini terbakar hangus. Kini setelah kejadian mengerikan di rumahnya dan semua kejahatan orang tuanya terbongkar, Kiki pun akan tinggal bersama kakek dan neneknya. Namun perlakuan sang kakek dan neneknya sama persis seperti orang tuanya. Setiap malam, Kiki harus tidur lebih awal dan tidak boleh sama sekali keluar kamar. Tampak gelagat kakek dan neneknya sama persis dengan orang tuanya. Bahkan Kiki juga diberikan makanan sandwich berisi daging yang mirip sekali dengan masakan orang tuanya. Kiki pun curiga itu kalau daging yang sama seperti dengan masakan orang tuanya.